Petani di Pekan Terbaya dan Kota Agung mengenai kinerja Dinas Pertanian Tanggamus dinilai tidak maksimal. Kinerja petugas penyuluh lapangan atau PPL keberadaannya tidak dirasakan oleh masyarakat. Di saat pandemi COVID-19, petani gagal panen akibat wabah hama werang. Perhatian dari Dinas Tanggamus tidak dirasakan manfaatnya oleh petani. Kredibilitas Kadis Pertanian Tanggamus dipertanyakan. Terkait obor pangan lestari atau OPAL, terlihat mangkrak dan terbengkalai, sekitarnya dipenuhi rumput liar tidak terawat dengan benar. Kegiatan yang bersumber dari anggaran APBN ratusan juta rupiah terkesan menghambur-hamburkan anggaran saja, ujar salah seorang kelompok tani namanya tidak bersedia disebutkan. OPAL itu adanya di kelompok wanita tani atau KWT, gunanya agar diberdayakan seperti membudidayakan bibit sayuran, apotek hidup, dan budidaya ikan. Tersedianya sumber pangan beragam, bergizi, sehat, dan aman. Pada bangunan OPAL tersebut namun kenyataannya tong kosong. Tandon berisi sampah dan ditumbuhi rumput liar, mesinnya sudah tidak ada, hilang. Tidak ada tujuan dibangunnya OPAL untuk manfaat lahan perkantoran sebagai penyediaan pangan dan percontohan. Untuk masyarakat, kalau didinasi saja seperti itu, apalagi yang berada di kelompok tani. Kami dari OPI, dari beberapa media, kebetulan hanya yang datang baru ini. Juga ada dibagi ke dewan dan segala macam. Pertama kita silaturahmi ke sini, yang kedua kita mau konfirmasi yang dikeluhkan oleh para petani, di Kabupaten Tanggamus ini mayoritas karena kurangnya perhatian, kurangnya penyuluhan dari Dinas Pertanian. Bahkan mereka ada yang mengatakan, buat apa ada Dinas Pertanian, buat apa ada penyuluh kalau memang tidak difungsikan. Artinya seperti itu. Kegagalan yang dialami oleh petani sangat mencambuk mereka. Di saat pandemi seperti ini, mereka gagal panen. Kita penyuluhan yang berasal dari Dinas Pertanian dipastikan tidak ada, bahkan hanya himbauan yang sepertinya itu. Ini yang perlu kami konfirmasi terkait dengan pemberitaan itu. Bagaimana tanggapan daripada Dinas Pertanian terkait dengan persoalan petani? Karena jujur kami sebagai social control, sebagai media yang memberitakan persoalan keluhan siapapun dia, apapun itu dan apapun profesinya, kami pengen tahu untuk disampaikan juga ke mereka atau ke orang-orang yang berkepentingan bahwa gini loh, bener nggak sih bahwa Dinas Pertanian itu tutup mata dengan persoalan gagal panen yang ada di Kabupaten Tanggamus saat ini? Baru-barusan itu perlu dipertanyakan ke Pak Nasir sebagai kabit di bidang itu. Sebenarnya kalau gagal panen itu saya salah. Nah, itu kan ada tanaman pangsa depan, masana yang hama dan sebagainya, apa yang dilakukan mereka itu bukan ke saya, maaf. Kalau penyuluhnya memang betul sih, tapi kalau masalah gagal panen dan sebagainya ini adalah di bidang tanaman pangan. Kalau saya menyampaikan salah, oke lah, kapasitas yang bisa bisa terkait dengan masalah penyuluh lah. Ya kalau masalah penyuluh sebenarnya kita sudah kurang yang sampaikan supaya menyampaikan ke bawah bahwa tugas dan fungsi mereka kan gitu. Memang kalau kita lihat dari kebutuhan yang ada memang sangat kurang. Jadi seyogianya kan satu pokon itu satu. Nah sekarang ini dari sekian pokon hanya mungkin masing-masing penyuluh itu hanya bisa menangani sampai 16 kelompok. Dibayangkan aja. Jadi yang jelas kalau penyuluh ini sangat kurang. Jadi kalau memang menyangkut masalah yang lain, saya nggak boleh menyampaikan karena bukan ranah saya takut salah. Yang kedua, persoalan penyuluh. Seperti apa yang disampaikan oleh para petani, beberapa orang petani yang menyampaikan bahwa tidak ada sama sekali himbauan ataupun ada para penyuluh datang ke kelompok-kelompok itu. Benar nggak sih? Menurut Mas Wafijan sendiri? Itu ya. Di sini penyuluh itu ada KZF di belakang. Kalau sebenarnya lebih pas jawabannya jadi
memimpin mereka. Di sini kan ada KJF ya, kelompok jabatan fungsional itu ada 4 orang. Jadi mereka itu terbagi dari beberapa kecamatan. Jadi mereka lah yang bina gitu kan. Jadi masalah aktivitas mereka ke lapangan, ya kami kan di kantor jadi nggak begitu. Ada nggak sih antisipasi seperti misalnya daripada laporan daripada penyuluh itu, ini mau ada hama, ini mau ada antisipasi daripada para penyuluh ini menghadapi ini harusnya seperti ini yang dilakukan misalnya, ada nggak seperti itu daripada? Ya yang jelas ada yang disampaikan mereka. Bukan sebenarnya kan itu ada petugas POPT itu petugas apa ya, masalah penanganan apa khusus hama. Itu pun kita nggak punya, yang punya adalah provinsi pun yang tugas di sini menangani hama itu hanya 5 orang. Itu bukan kita, bukan punya kita. Petugas itu adalah mereka, petugas provinsi hanya ditempatkan di Kabupaten Tanggamus sebanyak 5 orang. Jadi ya bisa dibayangkan kalau 5 orang menangani Kabupaten Tanggamus mungkin tidak mungkin. Jadi sangat-sangat kurang, sangat minim lah gitu loh. Jadi maksud saya antisipasi itu mungkin sudah ada ya, tapi tidak pernah dilakukan misalnya seperti nih harus disemprotkan ini apa begini gitu, ada nggak itu dari sini? Sudah ya disampaikan kepada petani. Karena kan di pedulnya memang di kantor-kantor Pak. Ya harusnya untuk memberikan contoh kepada kelompok tani yang menerima opal kan seperti itu Bu ya, paling tidak seperti itu. Ada nggak sisinya ke sana? Nah itu lain lagi Pak, itu tentang yang kalau Popan itu programnya yang ada di KWT. Ya artinya kalau di dinas pertanian seperti itu kayak malah di kelompok-kelompok kira-kira ya nggak menjadi sih. Cuman asumsi kita ngelihat sekali lagi saya katakan, kita kan kalau Ibu belum tahu kita kan dari OPI Ibu, kita kan dari media sebagai sosial kontrol, kita melihatin apa yang ada di dinas pertanian ini secara keseluruhan banyak terjadi seperti opal yang di depan. Itu kan mubazir, alatnya aja bisa hilang, nggak pakai sampai sekarang. Seperti di belakang, udah hancur segitu baru setahun. Alangkah banyak dan mubazirnya begitu anggaran pemerintah. Ini yang dinasnya, yang membidanginya gitu loh, seperti itu. Gitu loh kira-kira. Ini asumsi kami orang. Yang mereka mungkin bisa menentukan bersama asumsi. Berarti tidak ada perhatian apalagi yang di KWT mau kayak mana mau memberikan anggaran. Kalau yang di sini kan dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Kira-kira begitu Mas Rokijan. Bu. Itu yang kita perlu tanyakan tadi, kok bisa seperti itu gitu. Jadi mubazir betul bantuan pemerintah itu ngabisin puluhan juta itu kayak gitu kira-kira. Dan juga sistem opal ini kan bergulir informasinya kan ya, apa benar itu? Enggak ada. Opal ini hanya percontohan, maksudnya harus adanya di kantor, memang pedulnya gitu adanya di kantor. Itu harusnya setelah di kantor adanya di BPP misalnya gitu ya Pak ya. Bukan di kelompok atau bukan di KWT, karena program KWT lain lagi. Beda ya. Iya. Dan ini opal ini memang pusat memang ini ya Pak. Harusnya memang ada sharingnya, tapi kita menyusun kegiatan ini turun, sharing udah selesai gitu. Maksudnya kita menyusun. Itu 2019, 2020? Iya. Jadi ini opal ini turun kegiatannya itu penyusunan anggaran untuk sharing di tahun 2020. 2020. Iya. Dan itu udah selesai gitu Pak. Artinya nggak dapat dana sharing dari tahun 2020. 2021 nggak diajukan lagi? Bukan Pak, begini, yang ada aja kita diefisiensi. Bagaimana kita mau menyusun anggaran yang baru? Yang ada aja, yang udah ada rumahnya kita diefisiensi. Karena COVID? Bukannya kita nggak mau ya Pak, maunya kita sih ada ini. Bisa mengurus ini, bisa mengurus ada apa, opal bisa berjalan, tapi jangankan kita mengambil kegiatan baru, kegiatan yang ada aja kita bisa. Saya minum dulu Bu ya. Silakan. Jadi opal yang ada di kantor pertanian dengan yang berada di kantor bidang pertanian ini berbarengan apa turunnya? Dalam anggaran 1 tahun Pak. 1 tahun 2011 itu ya. Dari provinsi, dari pusat? Dari pusat. Yang ini dari pusat? Semua ada. Kalau nggak tahu ya kalau yang ini, tapi yang jelas dari pusat. Dari pusat ya. Dari Kementerian Pertanian ya. Terkait persoalan opal yang ada di depan, itu sumber dananya dari mana Pak? Provinsi. Dari provinsi. Berapa nilainya? Data persisnya provinsi yang menjaga aku. Provinsi yang menjaga langsung. Kira-kira ditaruh di sana, sisi positif manfaatnya buat dinas pertanian sendiri apa? Itu kan untuk tanam sayuran. Oh, Sayur-sayuran. sayur-sayuran, Sawi, segala macam, kangkung segala macam. kangkung segala macam. Untuk ketahanan pangan namanya opal. Namanya opal ya.
Itu- apa peningkatan apa dia lah ya. Over pangan lestarian. Papar pangan lestari. Seharusnya kalau dimanfaatkan, memang itu bukan kelompok yang menerima ya, memang bukan dinas ya. Dinas. Kok itu bisa ke dinas itu apa untuk sebagai bahan percontohan atau gimana? Iya, salah satunya itu Oh, untuk sampel kan. Sampel. Sampel untuk ya namanya kegiatan dari dinas kan untuk Hmm. sampel kita tanam segala macam itu. tapi semenjak itu dibuat, semenjak itu diberikan tahun berapa? 2009. Kemarin. Tahun kemarin ini. Iya. Udah berapa bulan? Ada kira-kira setahun itu belum ya? Belum, udah setahun. Sisi yang udah dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri dalam hal ini tentang opal itu, yang sisi manfaat dimanfaatkan ya untuk kepentingan apa namanya pertanian apa yang sudah Kemarin udah kita tanam kangkung sayur-sayuran atau berapa ya kita bagi ke yang mau karena emang kita yang punya gitu. baru satu kali itu. Iya, udah berkali-kali itu. Dan sekarang itu karena itu kan ada ini mesinnya hilang kemarin tuh. Apa namanya untuk ini air itu. Sekarang nggak jalan itu. Oh, sekarang artinya sekarang sudah mati suri lah ya bisa itu tuh kan. Bisa dikatakan. Karena ada yang hilang tadi. Kok bisa hilang gimana? Ya nggak tahu namanya kemalingan. Namanya kemalingan. Oh. Sebenarnya mesin kecil sih, tapi itu menggerakkan air itu. Itu kan dulunya pakai Makanya sampai sekarang nggak belum difungsikan. Kira-kira itu kalau jelasnya belum tahu ya berapa sih biayanya dan segala macam. Ukurannya sekitar 100-an juta? Nyampe nggak? Sampai itu. Untuk opal itu Oh, sendiri tidak nyampe. nggak nyampe ya. Menurut kira Pak Kabit sendiri lah kira-kira berapa? Iya nggak boleh kira-kira deh, orang nggak tahu kok. Jadi salah atau kira-kira. Orang itu langsung provinsi yang ini. Langsung Kita, provinsi yang bangun. ya. Dia sistem rekanan atau Sepertinya bukan langsung rekanan ya. Sepertinya karena nggak tahu kita. Hmm, Jadi langsung dari provinsi bangun di sini. serah terimanya dengan Dinas Pertanian melalui Kadit Perkebunan. Enggak juga, mungkin kadis sekali ya. Saya nggak tahu persis itu. Oh, jadi yang Kadit atas nama dinas ini. atas nama dinas. Bukan bidang ya. bukan. Nama dinas. Hmm. Saya nggak tahu kan. Iya. Itu masuk angkanya. Nah, jadi semenjak apa namanya ada alat yang hilang tadi itu, ya artinya kan bisa dikatakan apapun bentuknya alasan kecerobohan lah, mungkin sisi ini dari dinas lah ya. Ya seperti itulah, saya nggak menjadi seperti itu, tapi kira-kira seperti itu. Ada nggak ya apa namanya kira-kira, oh ini sudah hilang. Jadi dinas ini harus berupaya supaya ini bisa berfungsi lagi untuk mengganti atau bagaimana begitu, supaya ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Sudah cuman kita ada kombinasi ke provinsi karena ini kan dinamnya kan provinsi. Ya sampai ini belum ada tindak lanjut. Berapa kali dia dimanfaatkan untuk yang dibagi-bagikan taman sayur tadi dia hilang? 5 kali kali. Kalau untuk tahun kemarin cepat juga berarti. Ya kangkung kan cuma berapa bulan? Sebentar, itu kan cuma sebentar itu. Oh. Iya. Dari Tanggamus, Rodial Haluan Indonesia melaporkan.